Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Akbar dengan NIM 5211122012. Di sini akan memberikan penjelasan di mana untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen. Mata kuliah diagnosis kendaraan. Di sini ada materinya yang telah diberikan line of and model line up, model kode, Fortuner, exterior, interior, performance, equipment, safety. Yang pertama itu ada line of and model line up. Destination Indonesia, model line up. Line up-nya Agustus 2005, engine 2TR. Yang dimaksud itu 2TR 2 menunjukkan bahwa ini adalah generasi kedua dari seri mesin ini. Kalau T-nya itu menandakan bahwa mesin ini adalah bagian dari seri TR. R-nya itu menunjukkan tipe mesin dalam seri TR. FE itu F-nya menunjukkan bahwa mesin ini menggunakan teknologi injeksi bahan bakar atau full injection. E-nya menandakan bahwa mesin ini memenuhi standar emisi yang ditentukan. 2,7 L menunjukkan bahwa kapasitas mesin yaitu 2,7 liter. Unleaded ini menunjukkan bahwa mesin ini dirancang untuk menggunakan bahan bakar tanpa timbal. Transmisinya dia menggunakan A343E. Drive type-nya 2-wheel drive sama 4-wheel drive. Body type-nya SUV. Oke, model kodenya ada TG N51R NKPSKD. Yang pertama itu ada basic model kode Fortuner. Yang kedua itu ada steering wheel position. Dia berada di kanan, posisi di kanan. Body tipenya SUV. Deck tipenya 5 pintu. Gear shift tipnya 4 speed automatic. Grade D. Engine spesifikasi compact DOHC dan FI. Destinationnya di Indonesia. Ya, selanjutnya ada eksterior Fortuner tampak depan, bagian depannya. Toyota Fortuner 2,7 tahun 2005 adalah salah satu model SUV dari Toyota yang terkenal dengan keandalannya, ketangguhan, dan kemampuan off-road. Ini eksterior, bagian depan ada grill depan. Desain grill besar dengan bilah horizontal yang memberikan tampilan kokoh dan elegan. Grill ini biasanya dilapisi krom pada model tertentu, menambahkan sentuhan premium. Laros ada lampu depan yang besar dengan bentuk agak membulat memberikan visibilitas yang baik di malam hari. Pada tahun 2005, lampu ini mungkin masih menggunakan teknologi halogen. Terus ada bumper depan yang tebal dengan desain sederhana namun berotot. Terdapat juga lampu kabut atau fog lamp pada bumper untuk membantu visibilitas dalam kondisi cuaca buruk. Terus ada hood atau kap mesin dengan lekukan yang halus memberikan tampilan aerodinamis dan sporty. Di sini ada tampak samping, eksterior dari sampingnya. Pertama ada garis body yang tegas dan memanjang dari depan ke belakang memberikan kesan dinamis dan aerodinamis. Fender yang berotot, fender depan dan belakang yang sedikit melebar memberikan tampilan yang lebih maskulin dan kuat. Ada side skirts atau rocker panel. Side skirts yang serasi dengan warna bodi atau beraksen hitam memberikan perlindungan tambahan dan menambah estetika sporty. Pintu dan kaca pintu yang besar dengan bingkai yang sederhana memberikan visibilitas yang baik untuk menumpang.
Kaca belakang juga dirancang untuk memberikan pandangan yang lebih luas keluar. Ada spion samping yang besar dan dilengkapi dengan lampu sen terintegrasi untuk visibilitas yang lebih baik. Handle pintu yang biasanya sewarna dengan bodi atau berlapis chrome pada varian tertentu. Terdapat roof rails atau rel atap yang tidak hanya menambah estetika petualang, tapi juga fungsional untuk membawa barang-barang tambahan seperti roof box atau rak sepeda. Pelak dan ban. Pelak alloy dengan desain yang stylish dan kokoh, biasanya berukuran 16 atau 16 inci. Ban yang digunakan berjenis all-terrain untuk memberikan traksi yang baik bagi kondisi jalan. Jendela belakang yang agak melengkung ke atas pada bagian bawahnya memberikan sentuhan desain yang menarik. Terdapat juga wiper belakang untuk membersihkan kaca saat hujan atau kotor. Side steps atau footboard. Pada beberapa model terdapat side steps atau footboards untuk memudahkan penumpang masuk dan keluar. Ada eksterior belakang. Lampu belakang. Yang pertama itu ada lampu belakang besar dengan desain vertikal yang mencolok. Biasa menggunakan kombinasi lampu halogen untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Yang kedua itu ada pintu bagasi. Pintu bagasi besar yang membuka ke atas memberikan akses mudah ke ruang kargo. Pintu ini juga biasa dilengkapi dengan defogger dan wiper belakang untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi cuaca buruk. Yang ketiga itu ada spoiler belakang. Spoiler belakang terintegrasi di bagian atas pintu bagasi. Yang keempat itu ada bumper belakang. Bumper belakang yang tebal dan kokoh dirancang untuk menahan benturan kecil dan memberikan perlindungan ekstra. Yang kelima ada handle pembuka bagasi. Handle pembuka bagasi yang mudah dijangkau dan biasanya dilengkapi dengan mekanisme kunci yang terintegrasi. Terus ada kaca belakang yang besar untuk visibilitas yang baik ke belakang. Yang selanjutnya ada sistem knalpot. Knalpot tunggal yang terlihat sederhana namun fungsional, biasanya tersembunyi di bagian bawah bumper untuk memberikan tampilan yang rapi. Terus ada parkir sensor. Beberapa varian mungkin dilengkapi dengan sensor parkir belakang untuk membantu pengemudi saat parkir mundur. Selanjutnya ada interior. Dashboard Toyota Fortuner 2005 memiliki desain yang ergonomis dengan bahan yang berkualitas dan konstruksi yang solid. Terus ada panel kendali. Panel kendali terletak di sekitar setir dengan tombol-tombol untuk mengatur kenyamanan seperti AC, sistem audio, dan fitur-fitur lainnya. Terus ada setir berdesain sporty dan biasanya dilapisi dengan bahan berkualitas seperti kulit untuk kenyamanan dan pegangan yang baik. Terus ada kursi. Interior Fortuner dapat menampung hingga 7 penumpang tergantung pada konfigurasi kursi. Terus ada material interior seperti jok dan panel pintu dapat berupa kain atau kulit. Terus ada sistem audio dilengkapi dengan sistem audio dengan speaker yang disesuaikan dengan desain untuk kualitas suara yang optimal. Terus ada sistem navigasi. Fortuner dapat dilengkapi dengan sistem navigasi GPS untuk memudahkan navigasi di jalan. Terus ada fitur keselamatan, termasuk airbag untuk pengemudi dan penumpang depan, sabuk pengaman, sistem rem anti-blok atau ABS, dan sistem kontrol traksi untuk meningkatkan keselamatan selama perjalanan. Ruang kargo bagian belakang dapat dilipat untuk menambah kapasitas penyimpanan. Sini ada performa. Yang pertama ada tipe mesin ini adalah jenis 4 silinder segaris dengan teknologi VVT-i. Ini berarti mesin memiliki 4 silinder yang disusun sejajar secara linear dan dilengkapi dengan teknologi variable valve timing with intelligence atau VVT-i.
VVTi mengatur waktu bukaan kartu hisap untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi mesin pada berbagai kecepatan. Yang kedua ada isi silinder. Angka 2694 cm kubik atau sekitar 164,4 cu in menunjukkan volume total semua silinder dalam mesin. Ini adalah ukuran mesin yang menentukan kapasitas total untuk pembakaran bahan bakar dan pembuangan gas. Terus ada maksimum output atau daya maksimum. Angka 118 kW atau sekitar 160 HP menunjukkan tenaga maksimum yang dapat dihasilkan mesin saat beroperasi pada mesin 5200 rpm. Daya ini menggambarkan kemampuan mesin untuk memberikan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya ada maksimum torque. Torsi maksimum angka 241 Nm atau sekitar 24,5 kilo menunjukkan torsi maksimum yang dihasilkan mesin pada putaran mesin 3800 rpm. Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan mesin penting untuk akselerasi kendaraan dan untuk menangani beban seperti menarik atau mengangkat beban. Terus ada powertrain. Toyota Fortuner ini menggunakan transmission A34 series automatic transmission. Seri transmisi otomatis yang dimulai dengan A34 inilah kode model untuk transmisi tertentu yang dapat digunakan dalam berbagai model kendaraan Toyota. 4 speed ECT. 4 speed merujuk pada jumlah percepatan transmisi, yaitu 4 tingkat kecepatan maju. Transmisi 4 percepatan ini adalah jenis yang lebih sederhana dan lebih umum ditemui pada kendaraan yang dirancang untuk aplikasi umum. ECT singkatan dari Electronically Controlled Transmission atau transmisi yang dikendalikan secara elektronik. Ini berarti bahwa transmisi dilengkapi dengan sistem elektronik untuk mengoptimalkan perpindahan gigi dan memastikan perpindahan yang halus dan efisien. FF4B transfer merujuk pada tipe atau model transfer case yang digunakan dalam kendaraan Toyota tertentu seperti Toyota Fortuner. Transfer case adalah komponen yang mentransfer daya dari transmisi ke poros roda depan dan belakang pada kendaraan 4WD atau AWD. Torsen LSD. Torsen adalah singkatan dari torque sensing yang merupakan jenis diferensial terbatas atau LCD. Pada pernyataan ini torsen LCD digunakan untuk diferensial tengah atau center diferensial dalam transfer case. Terus ada bagian equipment. Bagian lampu depan. Clearance light. Fungsinya lampu posisi atau marker light yang terletak bagian depan kendaraan. Biasanya berwarna kuning dan membuat kendaraan lebih terlihat di jalan, terutama kondisi cahaya rendah atau cuaca buruk. High beam light. Fungsinya lampu jarak jauh yang digunakan untuk memberikan penerangan maksimum di malam hari atau saat tidak ada kendaraan lain di depan. Ada turn signal light. Fungsinya lampu sein yang digunakan untuk memberitahu pengemudi lain mengenai arah belok atau perubahan jalur kendaraan. Low beam light. Fungsinya lampu jarak dekat yang digunakan untuk memberikan penerangan yang cukup di depan kendaraan saat mengemudi di malam hari atau kondisi cahaya rendah. Bagian lampu belakang. Tail and stop light. Lampu ekor atau lampu belakang yang bisa menyala secara terus-menerus saat lampu kendaraan menyala. Turn signal light. Turn signal lamp. Lampu sein belakang digunakan untuk memberitahu pengemudi lain di belakang kendaraan. Backup light. Lampu mundur atau lampu backup yang memberi penerangan tambahan
ke belakang kendaraan sang pengemudi mengatur gigi mundur. Lampu ini membantu pengemudi melihat dengan jelas di sekitar kendaraan dan memudahkan parkir. Equipment indikator. Equipment TP analog menunjukkan bahwa panel instrumen menggunakan penunjuk atau jarum fisik untuk menampilkan data seperti kecepatan dan putaran mesin dibandingkan dengan tampil digital yang menggunakan layar. Optitron Type. Optitron adalah merek dagang dari Toyota untuk teknologi pencahayaan gauge atau meter yang menggunakan lapisan elektroluminescent untuk memberikan tampilan yang tajam dan kontras tinggi. Sini ada equipment sonar. Toyota Parking Assist System atau back sonar merupakan fitur yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman parkir pengemudi dengan menggunakan teknologi sensor ultrasonik untuk deteksi objek di sekitar kendaraan dan memberikan peringatan yang jelas untuk memastikan parkir yang aman dan efisien. Sini ada AC, air conditioner, dual auto cooler. Pada sistem pendingin udara Toyota Fortuner adalah fitur yang memungkinkan pengaturan suhu terpisah untuk dua zona di dalam kendaraan. 4 step manually control rear cooler is used. Menjelaskan tentang penggunaan sistem pendingin udara di bagian belakang yang dapat diatur secara manual dengan 4 tingkat kecepatan atau pengaturan untuk memberikan pendingin yang sesuai dengan kebutuhan penumpang di baris belakang. Terus di sini ada equipment multi display. Tujuan ini multi information display. Tujuan ini adalah layar yang terletak di panel instrumen atau dashboard kendaraan yang dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting kepada pengemudi secara real time. Fungsinya tidak hanya menampilkan waktu, tapi juga informasi seperti suhu lingkungan, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan mungkin informasi lain seperti jarak tempuh, peringatan kendaraan, dan status sistem. Sini ada power window. Ada one touch auto down or drive door window. Fungsinya untuk memungkinkan pengemudi untuk menurunkan jendela pintu dengan sekali sentuh pada tombol yang sesuai. Ini membuat proses membuka jendela lebih cepat dan mudah. Kegunaannya berguna saat membutuhkan sirkulasi udara cepat di dalam kendaraan atau saat akan membayar tol. One touch auto up and down with jump protection for drive door window. Fungsinya memungkinkan pengemudi untuk menaikkan dan menurunkan jendela pintu dengan sekali sentuh pada tombol yang sesuai. Keamanannya, fitur ini dirancang untuk mencegah cedera atau kerusakan pada jari atau benda lain yang mungkin terjepit. Di sini ada washer tipe fluidic washer nozzle. Ini merujuk pada jenis nozzle atau penyemprot cairan pembersih atau washer fluid yang dirancang untuk menghasilkan semprotan cairan dengan pola yang terkontrol. Manfaatnya, kemudahan penggunaan, menghilangkan kebutuhan untuk menyesuaikan nozzle secara manual, efisiensi pembersihan, pertahankan kinerja. Sini ada kunci lock door. Sistem remote control ini merujuk pada sistem yang menggunakan remote control nirkabel untuk mengendalikan penguncian dan pembukaan kunci pintu kendaraan dari jarak jauh. Manfaatnya, mempermudah pengemudi dengan memberikan kontrol yang lebih cepat dan efisien. Keamanan, meningkatkan keamanan kendaraan dengan memungkinkan pengemudi untuk mengunci kendaraan dari jarak jauh setelah meninggalkannya.
Kenyamanannya menawarkan kenyamanan modern dengan fitur teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola kendaraan dengan lebih mudah dan aman. Sini ada airbag. Sistem SRS airbag ini merujuk pada sistem tambahan pengamanan supplemental restraint system dalam kendaraan yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pengemudi dan penumpang dalam kecelakaan. Sistem ini terdiri dari airbag yang dipasang dari berbagai bagian di kendaraan dan berfungsi untuk mengurangi dampak dari benturan saat terjadi tabrakan. Tujuan utama dari airbag sistem adalah untuk mengurangi guncangan atau kekuatan benturan yang diterima oleh kepala, dada, pengemudi, dan penumpang saat terjadi kecelakaan. Airbag bekerja dengan cepat mengembang untuk memberikan bantalan di antara tubuh pengemudi. Manfaat dan keunggulannya memberikan perlindungan tambahan terhadap cedera serius. Standar keselamatan. Sistem ini merupakan standar keselamatan yang penting dalam desain kendaraan modern yang mengurangi risiko cedera yang parah saat kecelakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.